Ya, seperti tema yang sudah dibagikan, yaitu respon kita saat menghadapi masalah. Ya, jadi ada respon gitu ya. Respon kita saat menghadapi masalah. Jadi ketika kita menghadapi masalah, Bapak Ibu, yang Tuhan rindukan itu sebenarnya respon kita itu yaitu mengenai hal yang positif ketika kita menghadapi masalah itu, supaya benar-benar memang kita menang menghadapi masalah, supaya benar-benar memang itu kita berhasil ya atas pergumulan yang kita hadapi, atas masalah yang kita hadapi. Terpujilah Tuhan. Ya, mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu, pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat 46 sampai ayat 54. Ya. Nanti kita akan baca ayat demi ayat, jadi supaya waktunya tidak terlalu panjang. Ya, seperti itu ya. Sekali lagi saya katakan, Yohanes pasal yang keempat ayat 46 sampai ayat yang ke-54. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam perikop ini dikatakan seperti ini, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Jadi ceritanya di sini bahwa ada seseorang yang memiliki persoalan hidup, ya, pergumulan hidup istilahnya ya. Dia memiliki pergumulan hidup. Apalagi rintangan itu, pergumulan itu mengenai anaknya sendiri, yaitu anak yang dicintainya, anak yang dikasihinya. Apalagi memang ketika kita menghadapi masalah, apalagi masalah itu benar-benar berasal dari keluarga kita itu, ya memang sangat mengguncang kita ya, seperti itu. Jadi di sini dia ada seorang pegawai istana yang memiliki masalah, seperti itu ya. Jadi masalahnya di sini, Bapak Ibu Saudara terkasih, yaitu anaknya sedang sakit. Bahkan dikatakan di sini hampir mati, ya. Jadi anaknya itu hampir mati. Jadi memang kalau ini diperhadapkan kepada seseorang, jadi memang dia akan terguncang seperti itu. Nah, disinilah kita akan melihat seperti apa respon seorang pegawai ini, ya, pegawai istana ini ketika menghadapi pergumulan hidup, menghadapi masalah itu yang terjadi atas keluarganya, anaknya sendiri, ya. Jadi memang oleh karena itu kita akan belajar dari pribadi pegawai istana ini seperti apa responnya sehingga dia benar-benar bisa menang menghadapi masalah itu ya. Seperti itu. Dikatakan di sini ayat 46, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Nah, jadi pada saat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Yesus datang, jadi sehingga dia pun ada di situ. Jadi di ayat 47 dikatakan bahwa ketika dia mendengar, jadi dia pergi kepada Yesus, ya, seperti itu. Dikatakan di sini, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Jadi respon, ya, pegawai istana ini ketika menghadapi masalah, Bapak Ibu, responnya terhadap masalah itu apa responnya? Yaitu dia datang kepada Yesus. Jadi memang sebenarnya Tuhan mengizinkan masalah itu kepada kita supaya datang kepada Yesus. Itu yang benar. Jadi jangan sampai ketika kita menghadapi masalah saat ini, kita benar-benar tidak datang kepada Yesus. Kita putus asa, kita kecewa, kita merasa kita tidak berarti lagi, kita merasa bahwa kita tidak mampu. Jangan seperti itu. Tetapi kita benar-benar harus datang kepada Yesus. Seperti seorang pegawai istana ini ya. Seperti pegawai istana ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi memang pegawai istana ini pergi kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Jadi ngapain dia datang? Dikatakan di ayat yang 47 ini, dikatakan di sini, pergilah ia kepadanya lalu meminta
supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Jadi dia meminta kepada Yesus, artinya meminta pertolongan kepada Yesus supaya menyembuhkan anaknya itu. Ya, supaya menyembuhkan anaknya hampir mati itu. Nah, jadi memang kita harus seperti pegawai istana ini yang datang kepada Yesus, membawa persoalan hidup kita. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita merasa tidak mampu. Jangan kita pergi ke yang lain, ke dukun seperti itu ya. Jangan. Jadi kita harus datang kepada Yesus. Harus datang kepada Yesus karena Tuhan mengizinkan masalah itu ada supaya benar-benar kita datang kepada Yesus. Amin. Jadi kita harus lebih lagi memeriksa kehidupan kita supaya benar-benar ini kita lakukan firman Tuhan ini, kita datang kepada Yesus membawa persoalan hidup kita ini. Nah, jadi respon yang pertama ini saudara terkasih, ya, inilah yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi masalah, yaitu datang kepada Yesus. Kita minta supaya Yesus menolong kita. Kita minta supaya benar-benar Yesus menyembuhkan kita atau keluarga kita yang sedang sakit. Bahkan juga kita minta supaya Yesus bagi keluarga yang belum memiliki anak, supaya Tuhan berikan. Ya, hanya meminta. Bapak Ibu, datang untuk meminta pertolongan Yesus. Mukjizat Yesus itu. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu saudara terkasih saat ini, tetapi saya mau katakan apapun masalah itu, yang penting di sini adalah datanglah kepada Yesus meminta pertolongannya. Amin. Jadi itu yang perlu kita lakukan ya. Respon itu. Oke, yang kedua, apa respon pegawai istana ini ketika menghadapi masalah? Yaitu dikatakan di sini ayat yang ke-50 yaitu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Jadi memang benar-benar harus percaya akan perkataan Yesus, harus percaya akan pertolongan Yesus itu, harus mempercayainya. Jangan ragukan pertolongan Tuhan, jangan ragukan cara Tuhan menolongmu, ya. Jangan pernah meragukannya, tetapi yang diminta di sini adalah supaya benar-benar percaya. Jadi inilah yang dilakukan pegawai istana ini, Bapak Ibu, ya. Inilah yang dilakukan seorang pegawai istana ini. Ketika dia menghadapi masalah itu, ketika dia datang kepada Yesus, dia benar-benar percaya kepada Yesus. Dia tidak meragukan. Dia tidak meragukan pertolongan Yesus, ya. Kita harus mengakui bahwa Yesus itu luar biasa. Yesus itu mampu melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Percayalah, bagi yang belum bekerja saat ini, Tuhan pasti menolong. Jadi harus mempercayainya. Ya, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jangan langsung bersungut-sungut. Ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Jadi seperti pegawai istana ini, respon yang kedua itu adalah benar-benar percaya. Nah, setelah dia datang kepada Yesus, dia juga percaya kepada Yesus atas pertolongan Yesus itu. Jadi ada dampak yang diterima, ya. Ada dampak respon pegawai istana saat menghadapi masalah, ya. Ada dampak yang diterima dari responnya yang positif itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Yaitu ada di ayat yang ke-51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ya. Jadi ketika dia sudah disuruh Yesus untuk pergi, katakan bahwa pergilah, anakmu sudah hidup. Ketika Yesus mengatakan itu, jadi dia pergi, ya. Dia kan udah percaya. Dia pergi. Jadi setelah di tengah jalan, ketika di tengah jalan, Bapak Ibu Saudara terkasih, jadi datang hamba-hambanya mengatakan bahwa anaknya itu sudah hidup. Berarti memang sebelum itu sudah mati anaknya ini. Makanya dikatakan sudah hidup. Luar biasa pertolongan Tuhan, ya.
Ketika dia datang kepada Yesus, ketika dia mempercayai perkataan Yesus, nah makanya saat itu dia pergi pulang, ya. Dia pergi pulang dan dia mendapatkan kabar baik. Dia belum berjumpa sama anaknya. Jadi masih hamba-hambanya yang datang, ya. Di tengah jalan berjumpa, diberitahunya kabar itu bahwa anaknya telah sembuh. Luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi memang ada dampak ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita percaya akan pertolongannya. Amin. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Namun sebelum itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, memang Yesus itu, ya, tidak artinya tidak membiarkan orang-orang yang datang kepada Yesus itu yang percaya kepada Dia tidak mengalami kemenangan seperti itu. Jadi ada dampak yang luar biasa, ya. Jadi Tuhan itu tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Padahal sebelum itu, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-49, ketika dia datang kepada Yesus, apa yang diminta kepada Yesus? Kita perhatikan di sini, pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Ya. Jadi seorang pegawai istana ini berpikir anaknya itu akan menerima kesembuhan kalau Yesus datang langsung ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya itu. Ya, itu pikiran dari seorang pegawai ini. Ya, dia berpikir kalau Yesus langsung datang ke rumahnya, ya, seperti itu, ya, untuk langsung menyembuhkan anaknya itu supaya langsung sembuh. Nah, seperti itu pemikirannya. Tetapi di sini Yesus mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup." Artinya di sini memang Tuhan itu, ya, tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Artinya ketika kita mempercayai Yesus, ya, ketika kita datang kepada Yesus itu, jangan kita gunakan cara pemikiran kita, ya, seperti itu, supaya apa yang kita gumuli, apa yang masalah kita hadapi itu harus seperti ini, yang Tuhan lakukan harus begini, bukan begitu. Seperti pegawai istana ini, dia pun heran, ya, ketika Yesus mengatakan, "Pergilah, anakmu sudah hidup," seperti itu. Jadi dia ketika dia di tengah jalan, dia mendapat kabar itu dan ditanyakan di sini di ayat yang ke-52, ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Nah, dia kan belum bertemu dengan anaknya. Jadi ditanyakan kepada hamba-hambanya bahwa anaknya itu sembuh jam 1, ya, jam 1 siang, seperti itu, ya. Dia mengalami kesembuhan, anaknya itu mengalami kesembuhan. Tepat ketika Yesus mengatakan, "Pergilah, anakmu sudah." Jadi artinya memang benar-benar ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, cara Tuhan yang luar biasa itu akan menolong kita. Jadi jangan pernah berpikir, jangan kita pikirkan cara Yesus menolong kita, tetapi kita harus berpikir bahwa Yesus mampu menolong kita. Amin. Jadi inilah yang boleh kita renungkan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah kita, tetapi saya mau katakan bahwa Yesus tidak kehilangan cara untuk menolong kita semua, untuk menolong Anda yang sedang mengalami persoalan hidup, ya, yang belum memiliki pekerjaan, perekonomian yang sudah mulai down, seperti itu. Tetapi ingatlah, Tuhan itu pasti menolong kita ketika kita datang dan mempercayai semua apa yang Tuhan katakan, ya, melalui firman-Nya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita menjadi orang-orang yang ketika ada masalah kita datang kepada Tuhan, seperti seorang pegawai istana ini yang merasakan pertolongan Tuhan, ya, anaknya telah sembuh. Saya percaya ketika kita mengimani firman Tuhan ini, maka kejadian yang seperti itu pun, yang mujizat yang luar biasa yang diterima seorang pegawai istana ini pun akan kita terima dalam kehidupan.